kembali di Selamat Pagi Indonesia. Nah, ini untuk pertama kalinya pemirsa, Indonesia memegang konferensi tingkat tinggi presidensi Group of 20 atau G20, yaitu forum kerjasama 20 negara ekonomi utama dunia. Periode presidensi Indonesia ini sudah berlangsung sebenarnya selama 1 tahun ini, mulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Puncaknya akan dilaksanakan di Bali pada 15 dan 16 November 2022. Bagaimana Korlantas Polri memperkuat pengamanan KTT Presidensi G20. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, dan sudah hadir di sini. Kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Firman, apa kabar? Baik Mbak, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di Selamat Pagi Indonesia. Pak Firman, seperti yang diketahui sudah 1 tahun belakangan ini kan memang presidensi G20 ini memang sudah digelar. Masyarakat itu sudah digaungkan begitu ya sebenarnya dengan event ini. Tapi sebenarnya kita masih belum benar-benar tahu sih akan seperti apa nanti Bali di bulan November lagi. Apa aktivitas masyarakat di Bali saat puncak dari KTT G20 ini akan digelar, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tentu saja ini merupakan hajatan bersama saya kira. Jadi artinya perlibatan masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi satu kehormatan bangsa kita ini menjadi bagian yang juga ada peran yang akan kita ikut sertakan dalam hal ini. Artinya begini, kegiatan masyarakat tentunya tidak akan kita upayakan untuk tidak terganggu. Ya, kalaupun nanti ada rekayasa sana sini, itu merupakan bagian dari untuk membantu kelancaran proses kehidupan masyarakat yang di Bali itu sendiri, khususnya dalam rangka menerima tamu kehormatan kita. Jadi kepada masyarakat nanti kita akan komunikasikan dengan lebih baik bahwa kegiatan ini harusnya mendapat dukungan sehingga tidak ada terjadi masalah lalu lintas yang akan kita hadapi. Iya, itu yang paling penting ya Pak. Tapi berarti aktivitas akan diusahakan senormal mungkin ya. Artinya kalau ada turis ataupun masyarakat yang hendak ke Bali berkunjung atau melihat misalnya bagaimana kemegahan dari puncak KTT G20 ini, berarti akan masih bisa begitu ya Pak ya? Tidak ditutup begitu ya? Betul. Hanya untuk beberapa titik mungkin nanti ada koordinasi lebih lanjut dengan tim pengamanan yang lain. Oke, nah Pak Firman, ini kan akan ada banyak perwakilan dari berbagai negara yang diundang. Bagaimana nanti misalnya mekanisme pengawalan yang dilakukan untuk para tamu negara di forum ini begitu, karena VVIP semua kan ini Pak. Nah, pengawalannya itu nanti satu persatu akan seperti apa? Baik, yang pertama kami informasikan bahwa forum kepala negara leading sektor ada di Pas Pampres. Nah, kami sedang terus mengupayakan kegiatan ini, dan nanti ada kegiatan yang sifatnya penyerahan personil kami untuk menjadi bagian kendali operasi. Baik. Dari Pas Pampres, termasuk nanti ada latihan bersama dan sebagainya, jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan di Bali sebelum menjelang kegiatan KTT ini. Kami menginformasikan kenapa perlu ada latihan bersama, tentunya saya perlu informasikan juga bahwa nanti dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada satu momentum perubahan tentang penggunaan teknologi yang digunakan oleh personel kita di sana. Oke, teknologi tadi sebenarnya saya juga sudah tahu beberapa teknologi yang digunakan, tapi mungkin boleh kita singgung Pak. Kalau pemanfaatan teknologi yang khususnya akan ditambahkan nanti di presidensi G20 ini apa saja mungkin? Yang pertama, pemanfaatan kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi karena karakteristiknya ini beda, kami sudah mendahului beberapa minggu yang lalu, sudah disaksikan Bapak Asops menggunakan roda 2 di training center kita di Serpong. Karena karakteristiknya ini juga harus dilatihkan. Kita tidak berharap ada apa-apa yang ini terjadi, karena pengadaan barang ini juga baru. Kita nanti akan libatkan. Karena informasi yang kami terima juga bahwa pemanfaatan kendaraan listrik menjadi syarat utama besok di Bali. Jadi yang fosil ini mungkin hanya sebagian untuk di luar area yang ditentukan untuk membackup kekuatan kita. Karena jumlahnya juga masih sangat terbatas, tapi seluruhnya akan menggunakan kendaraan elektrik. Oke, selain itu Pak, mungkin ada apa lagi teknologi-teknologi yang akan ditambahkan? Ya, yang berikutnya tentunya yang sedang kita kembangkan. Kemarin ketika hari ulang tahun Korlantas, Bapak Kapolri melaunching 8 polda terakhir pemanfaatan ETLE. Kemudian kita juga tentunya secara koordinatif dan kolaboratif melingkan kamera-kamera yang ada di Bali untuk bisa kita pantau bersama di command center kita. Ini satu langkah besar saya kira, karena untuk menangani satu kegiatan di lalu lintas itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi kita bisa memanfaatkan tentunya kamera-kamera ini untuk banyak hal.
Ya, selain pemantauan perjalanan, kita juga bisa melihat kondisi traffic yang mungkin terdampak dari adanya rekayasa atau kegiatan-kegiatan kita laksanakan. Oke. Kira-kira akan terintegrasi seperti apa comment centernya dan mungkin berapa etle yang sudah dipersiapkan nantinya akan ditambahkan di Bali? Ya, kalau untuk etle-nya sendiri, sebetulnya dengan kamera CCTV yang sudah terpasang di existing Polda Bali, itu sudah banyak. Tapi kalau etle, karena kameranya ini khusus, spesifikasinya lebih tinggi, kita belum banyak. Tapi kita akan kerahkan nanti, ada yang stasioner maupun yang mobile. Di Indonesia kita sudah menggelar sampai 270 kamera etle dan 800 sekitar 860-an kamera yang mobile. Baik. Nah, tapi di Bali karena ini baru dan pengadaannya juga kita gabungan antara APBN yang ada di Polri dan kita juga mengajak para kepala daerah untuk berpartisipasi itu pengadaannya. Nah, sehingga kita moga-moga forum internasional yang sering dilaksanakan di Bali bisa lebih siap, lebih banyak teknologi yang bisa kita libatkan di sana. Oke, banyak sekali memang tadi teknologi saya catat begitu ya. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana dengan personel yang disiapkan oleh kepolisian nantinya begitu untuk bisa terintegrasi dan juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang tadi sudah disiapkan, Pak Firman? Ya, kalau untuk pengawalan itu sudah jelas dihitung tanda kutip ya, karena mengawaki roda 2, roda 4 itu sudah ada SOP-nya, jumlahnya masing-masing, berapa VVIP yang akan kita kawal, itu sudah ada angkanya. Tapi perlibatan personel yang lain untuk pengamanan ketika rute berada di jalan raya, tentunya kita akan all out di sana untuk memaksimalkan, memastikan situasi seluruhnya nyaman gitu dengan tetap menunjukkan profesionalisme kita dalam melaksanakan kegiatan pengamanan itu sendiri. Kita juga nanti kan dibantu dengan satker-satker kerja yang lain seperti Sabara, Pam Outfit dan lain sebagainya juga akan dilibatkan selain dengan teman-teman TNI dan Dinas Perhubungan gitu. Iya, mungkin personil yang sudah disiapkan ini saat ini persiapannya sudah sejauh apa, Pak? Apa saja yang sudah mereka lakukan begitu? Nantinya mungkin apakah ada pelatihan-pelatihan tambahan atau bagaimana? Iya, khusus pengawalan seperti saya informasikan tadi bahwa kita sudah mulai melakukan latihan sendiri karena tadi karakteristik kendaraannya beda. Nanti sudah terjadwal kita bergabung bersama teman-teman Pas Pampres. Yang ketiga, sebenarnya kegiatan ini seperti yang tadi disampaikan bahwa 1 tahun lalu sudah kita bergerak beberapa event dalam rangka dan kegiatan tidak hanya di Bali begitu ya Pak? Dan bukan hanya di Bali, kota lain juga. Nah, khusus di Bali kita juga sudah survei. Nanti kita melihat di titik mana dibutuhkan rekayasa, kemudian di berapa banyak personel yang harus dilibatkan di titik-titik tadi, tapi sekali lagi ini seluruhnya dioptimalkan untuk kelancaran lalu lintas bersama. Jadi masyarakat tidak terganggu begitu. Betul. Nah, misalnya apa nih Pak penekanan utama yang harus dipersiapkan dalam persiapan skill personel nantinya? Ya, yang pertama tentunya dari sisi pengamanan. Bagaimanapun juga kita bertugas pada sisi itu. Ya, kita harapkan anggota bisa melihat secara jelas, secara jernih dan secara teliti hal-hal yang mungkin tidak biasa. Kemudian kita melatihkan tentang keterampilan bagaimana mengemudikan kendaraan roda 2 dan roda 4 ketika mengawal VVIP. Juga bagaimana teknik ketika menghentikan arus kendaraan ketika rombongan ini melalui satu ruas atau simpang jalan. Yang tidak kalah penting adalah mereka yang mengawaki back office di command center maupun di dalam kendaraan sehingga komunikasi ini bisa dipastikan lancar. Oke, nah ini juga terkait memang dengan kendaraan listrik yang tadi Pak Firman katakan. Ada roda 2 begitu ya, ada juga roda 4 yang dikerahkan untuk mengawal G20 ini. Ini merupakan juga kebanggaan tentunya ya untuk Indonesia di mata dunia. Nah, kita ingin tahu sih Pak, sebenarnya dari teknologi mobil listrik itu apa sih keunggulannya? Seperti apa juga misalnya persiapan personil yang akan menggunakan mobil listrik nantinya? Iya, yang pasti dari sisi lingkungan ya. Indonesia akan berperan aktif juga dalam membantu untuk memperbaiki kualitas udara yang ada sudah dipromosikan di seluruh dunia. Kita tunjukkan dengan kita komitmen, kita memanfaatkan teknologi ini untuk G20 pada forum-forum internasional, di situ kepala negara seluruhnya hadir. Nah, tentunya secara spesifik roda 2, cara mengemudikannya sih tidak ada beda dengan roda 4 dengan yang bahan bakar fosil ya. Nah, tapi karena karakteristiknya ini beda, kita tidak ada suara di situ, ya, tidak perlu ada dipanasin, ya, jadi mobil itu bisa langsung digunakan. Tapi sekali lagi karakteristiknya harus. Kemudian yang kedua kan kita juga membutuhkan infrastruktur yang ada,
Iya. seperti charges untuk pengisian ini. Iya, itu betul. Sehingga jangan sampai lupa. Kalau bensin mungkin tidak terlalu ini, kalau baterai ya harus mendekat kepada titik di mana dia bisa ada tempat. Pengisiannya juga mungkin tidak bisa dalam waktu yang singkat begitu kan Pak ya? Betul. Oke, jadi mungkin itu yang harus diperhatikan nantinya Iya. ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Mungkin nanti kita juga akan bahas bagaimana tidak hanya pengamanan dari sisi lalu lintas begitu, tapi kalau kita tahu memang kan Bali ini memiliki sejarah atau histori. Nah nanti mungkin bagaimana bisa diamankan begitu, masyarakat tuh merasa benar-benar aman karena banyak pemimpin dunia yang hadir di sana. Mungkin kita akan bahas selepas jeda pariwara ya Pak Firman. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai bagaimana kesiapan dan juga pengamanan di Korlantas Polri yang akan turut andil dalam pengamanan G20 di Bali lagi. Masih bersama dengan Pak Firman di sini. Pak Firman, kalau tadi kita menyinggung sedikit begitu ya, kita bolehlah flashback sedikit ke sejarah Bali begitu yang memang sempat ada ancaman teror di sana begitu ya 2 kali. Nah, tentunya masyarakat ini di Bali memiliki juga kekhawatiran mungkin atau juga ada turis-turis atau kepala negara yang hadir. Nah, nanti bagaimana Korlantas Polri dan juga Kepolisian Republik Indonesia ini bisa benar-benar memastikan pengamanan dari aksi-aksi teror yang sebelumnya memang pernah terjadi di sana. Iya, terima kasih Mbak. Ini saya belum tahu, ini kehormatan atau saya agak lancang kalau menjawab pertanyaan ini karena saya di struktur organisasi operasi ini saya hanya sebagai wakil 2. Mungkin nanti Pak dan Korbrimop selaku Kaops bisa menjawab lebih ini. Hanya kami mungkin menginformasikan begini. Kita tuan rumah. Jadi kewajiban tuan rumah adalah menyenangkan tamu. Tentunya Bapak Kapolri kemarin sudah memberikan arahan kepada kita pada hari Jumat kemarin. Kita semua tim dikumpulkan karena pentingnya acara ini yang tadinya operasi ini sifatnya adalah operasi kewilayahan, sekarang ditarik menjadi operasi terpusat. Ini artinya beliau melihat satu potensi kesiapan yang jauh lebih besar yang harus kita laksanakan sehingga kita mengangkat struktur organisasi ini menjadi operasi terpusat. Nah, saya sendiri hanya sebagai wakil di Ops 2. Jadi nanti tentunya struktur yang akan menjalankan operasi ini disiapkan dari mulai kegiatan yang bersifat preemptif, artinya melalui masyarakat, kemudian ada yang preventif, penjagaan, pengaturan, sampai kita mencadangkan kegiatan yang bersifat kontingensi, bahkan penanggulangan bencana. Ini semua informasi, semua kesiapan itu kita siagakan sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan, keamanan tanpa harus masyarakat menjadi ketakutan tanda kutip, tapi kesiapsiagaan itu penting. Baik. Ya, kesiapsiagaan penting, terlebih tadi kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin tidak pasti. Nah, untuk itulah kita semakin mempersiapkan diri, saya kira. Iya, dan memang itu yang penting ya. Tadi komprehensif sebenarnya, sudah komprehensif pengamanan yang dilakukan. Jadi mungkin masyarakat juga tetap tenang bagi yang ingin berlibur juga atau mungkin melihat kemegahan dari pelaksanaan pertama KTT G20 di Bali ini di tuan rumah Indonesia, dipersilahkan juga begitu ya Pak. Nah, tapi kira-kira nanti akan digelar simulasi tidak sih Pak pengaturan pelaksanaan G20 ini nanti atau mungkin sudah? Ya tentu saja, jadi pelatihan, simulasi, dan tactical floor game akan kita laksanakan. Jadwal-jadwal ini sudah kita terima, tapi sekali lagi nanti secara kolaboratif maupun sendiri-sendiri kita akan laksanakan di bulan November itu sudah ada jadwal gabungan dengan Pas Pampres. Nah, tapi sampai hari ini kita terus sisir tanda kutip rute-rute yang akan dilalui untuk memastikan kondisi yang ada dengan kekuatan dan cara bertindak yang tepat itu akan kita laksanakan. Hal yang menjolok tanda kutip yang mungkin kita bisa hadapi di Bali, beberapa ruas jalan itu tidak cukup lebar. Iya, itu adalah salah satu permasalahan umum di Bali. Makanya kemacetannya tuh bisa dibilang kadang lebih parah loh Pak dari di Jakarta karena jalanannya kecil. Nah itu seperti apa Pak? Jadi penting kita menginformasikan kepada tuan rumah. Jadi mereka yang mungkin biasa parkir pinggir jalan, ya nanti akan ada himbauan untuk saat tanggal-tanggal tertentu ada baiknya tidak digunakan parkir itu di pinggir jalan umpamanya. Ini yang saya katakan tadi, mengapa masyarakat Bali sekarang menjadi kunci juga untuk mensukseskan penyelenggaraan KTT ini. Karena pasti ada ruas jalan yang tidak mungkin dilakukan secara 2 lajur berlawanan arah sekaligus, tentu kita akan tutup sementara, jadi sifatnya buka tutup, bahkan ada mungkin pengalihan arus di jalan-jalan tertentu untuk memaksimalkan kelancaran perjalanan ini dengan perlibatan bahwa masyarakat menyadari
ini sedang ada tamu. Baik. Itu jauh lebih penting. Karena artinya mereka welcome, mereka menyiapkan, membantu, merapikan pinggir jalan untuk tidak terganggu hal-hal yang mungkin bisa kita laksanakan secara lebih awal. Ini kegiatan preventif dan pelibatan masyarakat yang saya kira jauh lebih penting sehingga Bali menjadi tempat yang menyenangkan untuk konferensi. Tentu saja kita harapkan demikian juga ya. Nah, juga ini masih berkaitan Pak Firman. Beberapa waktu lalu kan Kapolri ini sempat memberi arahan dan mengingatkan agar Korlantas juga mengantisipasi penumpukan kendaraan dan kemacetan di venue-venue acara. Begitu. Nanti venue-venue itu apakah akan saling berjauhan dengan lokasi tempat tinggal dari para pemimpin negara tersebut, dan mungkin bisa juga dilihat dari pengalaman negara-negara lain seperti yang dikatakan oleh Kapolri. Nah, bagaimana tanggapan Pak Firman sendiri dan juga Korlantas? Iya, dari beberapa survei yang kami laksanakan, Bali tentunya lebih mengutamakan kehadiran tamu. Bisa dilihat dari kesiapan manuver untuk kendaraan yang ada di halaman parkir masing-masing hotel. Kita beruntung kita punya Nusa Dua, artinya ada satu kawasan yang memang disiapkan untuk konferensi-konferensi tanpa kutip keterlibatan masyarakat terlalu banyak. Jadi kita bisa siapkan sedemikian rupa. Nah, tapi sekali lagi untuk pengaturan kendaraan ini menjadi hal yang spesifik memang, karena pada umumnya kepala negara itu kendaraan kawalnya cukup panjang. Banyak. Dan mereka juga tidak mau menunggu terlalu lama kan Betul. Pak ya? Jadi kita ada beberapa ruas jalan yang memang kita mintakan kepada Pemda untuk sedikit dibuka. Jadi mungkin tekniknya nanti ketika kepala negaranya memasuki halaman hotel, para pengawalnya tidak seluruhnya mengiringi masuk. Mereka kita luruskan umpamanya. Nanti kita atur di luar, mereka tinggal menghadap ke arah hotel, tinggal persiapan ketika mobil kepala negara itu kita sedekatkan parkirnya sedekat mungkin dengan objek. Jadi ini untuk mengurangi tadi durasi beliau-beliau ini tidak menunggu terlalu lama. Ini yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, dan itu perlu kita cek kembali. Karena sudah kita komunikasikan dengan Polda dan Pemda Bali pada survei-survei terdahulu. Baik. Di lokasi-lokasi di mana para kepala negara ini berkumpul di satu titik, katakanlah pada saat ada conference tadi. Yang kedua pada saat mereka melaksanakan kegiatan dining di GWK. Itu kan jalannya juga cukup lumayan, tapi kemarin kami dapat informasi dari Pak Kapolda bahwa usulan kita untuk membuka akses jalan untuk menuju tempat parkir sudah dilaksanakan. Ini artinya komunikasi kita dengan seluruh stakeholder berjalan dengan baik, sehingga tidak ada perputaran yang terlalu lama, tapi kita buat atur sedemikian rupa untuk kelancaran penjemputan maupun drop para kepala negara ini. Oke, kalau yang sudah-sudah ini Pak, event-event yang sudah-sudah selama setahun belakangan ini itu bagaimana keterlibatan dari pengamanan lalu lintas di Korlantas Polri sendiri? Ya, kami bertanggung jawab dengan kita menyebutnya dengan PAMROLAKIR ya, rute perjalanan dan parkir. Jadi sejak kedatangan para tamu, delegasi, kemudian penjemputan selama perjalanan, jadi di titik-titik simpang dan lain sebagainya, melalui juga kita upayakan untuk sedikit memberikan prioritas. Ya, ini bukan mengorbankan masyarakat, bukan, tapi mempersilahkan tamu lewat duluan. Itu kita simulasi, kita informasikan dan kita latihkan. Sudah berjalan beberapa event sebelumnya. Alhamdulillah Korlantas kita mengirim personil dengan kendaraan untuk membackup Polda Bali untuk kegiatan-kegiatan ini. Oke, Pak Firman, mungkin sebagai penutup apa yang ingin disampaikan dari Korlantas Polri terhadap kesiapan khususnya untuk masyarakat di Bali jelang puncak KTT G20 ini, dan apa mungkin catatan penting dalam menguatkan acara puncak untuk November nanti? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya singgung bahwa keberhasilan suatu operasi adalah karena keterlibatan aktif seluruh stakeholder dan masyarakat. Berbicara tentang lalu lintas, masyarakat ada terlibat di dalamnya, tentunya akan memberikan peran yang sangat besar ketika jalan itu menjadi jalan yang nyaman untuk dilalui, adalah juga bagaimana masyarakat ikut menyiapkan. Tadi salah satu kita singgung adalah para pemilik kendaraan yang mungkin memarkirkan kendaraan yang ada di pinggir jalan, barangkali besok pada saat event-event hari-hari H, pada saat rombongan ini bergerak, bisa kita ajak, bisa kita himbau melalui para pimpinan-pimpinan tetua-tetua adat di Bali untuk mari jadi tuan rumah yang baik sehingga mereka senang dan Bali tetap menjadi kebanggaan kita untuk event-event internasional ke depan. Amin, semoga saja, semoga lancar semua persiapannya Pak. Dan juga nanti acara juga berjalan dengan baik dan lancar di puncak KTT G20. Terima kasih kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi sudah hadir dan memberikan informasi yang begitu komprehensif di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Firman, salam sehat.